Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Snowflake end-to-end dari proses installation Snowflake di cloud hingga testing input data dan penggunaan query. Enjoy! Oke, di sini saya akan menjelaskan pengenalan tentang Snowflake. Snowflake adalah cloud native data platform yang disimpan digunakan sebagai data warehouse. Jadi cloud data warehouse ya bisa dibilang. Di sini kita bisa menyimpan data, kemudian menganalisis data dalam jumlah besar. Dan Snowflake ini sepenuhnya didukung oleh AWS, GCP, dan Azure, sehingga pengguna tidak perlu mengelola server atau infrastruktur fisik gitu. Jadi dia cloud yang menyimpan cloud data warehouse, fokusnya digunakan untuk menganalisis atau analitik data dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, arsitektur utama Snowflake di sini, Snowflake pertama digunakan untuk layer storage ya, storage layer. Jadi storage layer ini untuk menyimpan data secara terpusat dalam format kolom, dan data otomatis dikompresi dan terenkripsi gitu. Semua compute atau virtual warehouse membaca data storage yang sama itu. Jadi di Snowflake itu layer storage dan layer compute itu dipisah seperti itu. Jadi kalau biasanya di Hive atau di Impala, di Hadoop itu layer untuk storage dan compute query-nya itu biasanya kan jadi satu. Kalau di Snowflake ini dipisah gitu. Tujuannya agar untuk mempercepat proses untuk compute-nya, untuk menyimpan lebih cepat, dan untuk mengquery, compute query-nya juga bisa lebih cepat seperti itu. Layer kedua adalah compute layer atau virtual warehouse. Nah, compute layer ini maksudnya adalah untuk menjalankan query ya, bisa ditingkatkan atau digandakan gitu. Jadi ini tergantung size yang dipilih ketika nanti akan subscribe Snowflake gitu. Compute terisolasi artinya beban kerja satu tim tidak mengganggu tim lainnya gitu. Jadi ini bisa diatur juga untuk compute-nya itu antar role itu bisa dipisah-pisahkan seperti itu. Jadi role admin atau role finance itu tidak akan mengganggu kinerja dari role EDM seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah cloud service layer. Nah, ini mengatur metadata, autentifikasi, transaksi, dan optimasi query dan keamanan. Nah, Snowflake otomatis menangani hal-hal teknis sehingga pengguna fokus pada data. Nah, jadi untuk cloud service layer ini akan dikelola oleh penyedia Snowflake-nya gitu. Lebih ke ini manajemennya dikelola sama penyedia Snowflake. Nah, untuk penggunanya ini fokus pada datanya gitu, yang disimpan mau data apa seperti itu. Nah, ini untuk setup cloud access Snowflake dan akses ke Snowflake. Pertama, kita lakukan daftar akun trial di signup.snowflake.com. Kemudian pilih cloud provider AWS, Azure, GCP, lalu login ke Snowflake UI dan kita jalankan query SQL di dalamnya. Nah, kita misal akan masuk ke sini ya, signup.snowflake.com. Nah, itu akan seperti ini, signup.snowflake.com ya. Nah, di sini kita akan lakukan daftar. Di sini adalah free trial 30 hari. Kalau misal ingin belajar lagi, boleh menggunakan email lainnya untuk daftar lagi gitu. Nah, ini kita nanti akan gunakan storage yang paling kecil atau XMall. Nah, agar tidak berbayar gitu. Jadi apakah bisa berbayar? Tentu saja. Apakah bisa free? Tentu saja bisa.
gitu. Tapi syaratnya hanya berlaku 30 hari lalu kemudian daftar lagi seperti itu. Nah, ini kita isi namanya, nama first name, last name, email, kemudian fungsinya ini gitu ya. Kemudian kita continue. Company name PT. Tuh, ini data analis. Enterprise standar, kita pilih yang standar ya, standar aja. Kemudian choose cloud provider, kita pilih GCP. Ini aja ya, AWS. Get start. Help us better serve you. Will you use Snowflake? Ini ya. Ini select your preferred SQL. Submit. Activate. Nah, kita cek email. Kita cek email. Klik to active. Nah, ini ya. Nah, ini kita tulis username. Panjang ya. Get start. Tulis lagi nanti. Nah, ini save. Nah, ini masuk ke Snowflake-nya. Nah, ini ya. Ada $400 kredit. Nah, ini kredit ini akan berkurang ketika kita melakukan query. Jadi query di Snowflake bisa dibilang berbayar ya, berbayar, tapi karena ini free, kita dikasih free $400 seperti itu. Nah, ini kemudian kita masukkan berupa CSV ya. Kita tambahkan data, misal kita akan ini ya, ini udah gunakan worksheet untuk menjalankan query. Nah, ini di sini itu ada worksheet. Nah, ini worksheet namanya. Nah, ini SQL worksheet untuk kita menjalankan query. Nah, di sini namanya SQL worksheet. Ya, nah ini kita pakainya yang XML ya, XML. Nah, di sini kalau misal di perusahaan kita akan ada usernya ya, role-nya sebagai apa gitu. Nah, ini adalah role-nya ya. Kita akan menggunakan role yang mana?
Misal kita menggunakan user admin ya. Nah, di sini adalah nanti untuk tabelnya. Tabelnya nanti ada di sini. Nah, kita belum memasukkan tabelnya ya. Nah, nanti ada di sini tabelnya. Di public harusnya. Ini database. Ya, lokal. Terus nah, ini tingkat beginner ya, tingkat beginner di Snowflake ya, dimulai dari membuat warehouse, membuat database, dan membuat skema. Misal kita ingin membuat warehouse ya dengan menggunakan compute engine ya, kita paste, kita nah di sini ada SQL worksheet. Misal aku mau new Nah, di Snowflake ini ketika kita ingin melakukan ngeklik yang lain, misal mau melihat struktur tabel lainnya gitu, nah itu harus buka tab satu lagi. Nah, nggak enaknya itu ya, jadi misal di sini tadi aku mau nambahkan data gitu ya, di sini aku mau nambahkan data, add data gitu di sini. Nah, tapi aku di sini mau lihat dulu gitu, mau lihat dulu tabelnya atau melihat yang lainnya gitu, kita harus buka worksheet lagi. Nah, ini SQL worksheet yang tadi ya, di ini SQL worksheet. Nah, ini ada dua. Nah, caranya gitu. Terus kita paste di sini. Nah, misal kita akan membuat my warehouse, my WH gini ya. Nah, ini durasi aja. Account Nah, ini ya. Nah, di sini ada namanya my warehouse. Jadi misal aku mau ngerunning di account admin yang warehouse ini gitu. Nah, ini my WH auto suspend 60, auto resume true. Jadi ini semisal nanti query-nya 60 detik nggak muncul, dia akan otomatis ya, ini otomatis error gitu. Nah, kita setelah membuat warehouse, kemudian membuat database MyDB menggunakan nah di skema public ya, ini tadi use skema public. Nah, ini nanti akan masuk di sini gitu. Nah, ini misal ini ya, ini bisa langsung dijalankan langsung, ini bisa nanti akan ada di sini langsung gitu. Oke. Nah, gini.
Nah, ini kita refresh. Nah, ini ya, MyDB udah ada. Di MyDB ini ada public, harusnya ada di sini sih. Oh ya, ini MyDB nih ya. Create database if not access MyDB. Jadi kita membuat database MyDB. Kemudian create skema public. Di sini ada skema public di MyDB dan kita gunakan skema public kayak gitu. Nah, ini warehouse-nya udah jadi, database-nya juga udah jadi. Nah, setelah itu kita upload data CSV ke stage dan load ke tabel. Nah, contohnya data CSV-nya kita gunakan salesdata.csv ya, salesdata.csv. Nah, ini misal kolomnya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kolom yang isinya ini. Nah, ini datanya misal aku taruh di sini. Nah, ini ada 6 row. Ada 5 row ya, nih ada 5 row. Nah, misal data ini ya aku upload salesdata.csv. Nah, pertama kita buat stage-nya dulu. Kita buat stage-nya dulu di sini. Nah, ini ya bisa kita pilih database-nya public. Kemudian kita buat stage-nya dulu. Nah, ini stage-nya udah jadi. Nah, ini ya my stage. Nah, ini udah jadi stage-nya. Oke, setelah itu upload file ke my stage via UI. Nah, ini kalau misal mau via UI, kita ke database, databases. Ini ya databases, MyDB, terus stage, my stage, upload file, stage, my stage. Nah, di sini ini bisa ke atau gini ya, tambahkan data. Select database. Nah, ini ya. Nah, ini misal tadi aku ke sini, ingestion, add data, kemudian load file into stage, pilih database MyDB, select stage-nya, my stage, terus nah ini kita pilih filenya, ini ya, open, upload. Kita tadi balik ke ini, apakah sudah?
create or replace tabel tadi kan udah diupload ya. Create or replace tabel cells, kita buat tabelnya di sini. Nah, ini ada tabel cells. Load data. Nah, ini ya. Tadi kan kita udah upload ya di MyStage sales data.cfv. Copy, kita lakukan ini load data ya. Nah, ini ya, copy into ini. Nah, ini ya. Ada 5, nggak ada yang error. Nah, ini. Lalu cek hasilnya. Nah, ini udah jadi. Ada date, place, price, quantity, product. Nah, ini. Lalu kemudian jika kita ingin melakukan query dasar, itu misal kita mau melihat jumlah total sales ya, dari quantity dikali price kemudian dijumlah dari tadi tabel sales. Nah, menggunakan query berikut ini. Kita paste di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, misal pengen ngelihat tadi kreditnya ada berapa gitu ya, coba kita lihat kreditnya masih sama. Nah, selanjutnya adalah level middle. Nah, di level middle ini yaitu diawali dengan menggunakan query CTE. Ini ya, common CTE itu seperti query yang ada di BigQuery ya, jadi kayak subquery tapi dia diinisialisasi di atas select ya, di atas select seperti itu. Nah, ini, nah kita contohnya seperti ini, kita taruh di CTE, kemudian dari CTE itu kita cari kondisi yang total salesnya di atas 500 gitu. Ini di sum dulu ya. Nah, ini dilakukan sum. Nah, ini di sum dulu. Ini ya. Ini di sum dulu di menggunakan total sales CTE, kemudian ditambah di select where total sales 500.000. Nah, ini hasilnya yang total penjualannya 500.000, ada 3 pro. Di Snowflake ini seperti di engine lainnya, SQL engine lainnya seperti Hive,
kemudian SQL Server, Postgre. Nah dia juga ada time format gitu. Nah contohnya seperti ini. Jadi ya to char, to varchar. Nah ini to date gitu ya. Lebih simple sih kalau aku bilang sebenarnya. Nah misal aku kasih contoh seperti ini. Ini order date kita ubah ke varchar gitu ya, dengan format DDD month, DDD harinya, tanggal, hari, tahun gitu ya. Atau aku pengen ini juga ya, dari order date gitu ya. Ini aku mau nulis order date-nya itu aku tulis hardcode. Nah di sini juga harus ada where to date. Nah seperti ini gitu. Nah ini menjalankan dua query ya. Misal kita jalankan ini. Nah ini month ini adalah bulan ya, ternyata bulan. Jadi formatnya adalah monthly ya, ini month monthly, DDD month YYYY. Nah misal kita pengen menampilkan formatnya ada tulisan monthly-nya seperti ini. Nah kita pakai to varchar gitu, format date, tulis misal format date. Nah ini, nah kalau kita pengen ini ya, jadi between kita hardcode. Nah itu ini harus ada to date nya nih gitu. To date ya Pak, taruh situ aja. Setelah menggunakan CTE tadi, oke, setelah tadi kita ke slide selanjutnya. Nah ini ya, format time di Snowflake. Nah ini kalau kita balik lagi, yang format time itu adalah kolom order date. Nah ini ada ya, ini date untuk price float, untuk quantity number, varchar ini number. Nah ini jadi kita bermain dengan kolom order date ini ya. Ini dia sudah bertipe date. Nah ini digunakan jika kolom order date ini bertipe date, maka kita bisa menggunakan 3 query ini, 3 query ini gitu. Nah yang pertama kita ini ya, kita paste ke sini. Nah ini, ini ke sini. Nah yang pertama diubah ke diubah ke varchar gitu ya. Misal aku mau, nah ini ya, kita ubah ke varchar tampilannya, karena ini kan sebelumnya date, diubah ke varchar gitu. Itu bisa. Nah kemudian untuk tipe date yang lainnya, aku pingin milih dia yang tampil di bulan Oktober gitu ya, dari 1 Oktober sampai 31 Oktober. Nah ini caranya between, kemudian ini ada date di sini. Nah date, lalu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah setiap penulisan tanggalnya ada kalimat date kayak gitu. Nah, ini pasti nggak akan error. Nah terus kalau yang ini kita biasa nah kalau aku biasanya pakai yang ini, to date ini ya, to date. Kemudian formatnya memang agak ribet sih. Nah kalau pengen yang simple yang ini gitu.
Ini ada formatnya to date, ada formatnya YYMMDD and to date gitu. Nah, ini. Jadi di sini ini sesuai kita ya. Misal ini tak bikin gini. Harusnya ini bisa sih. Kita coba dulu. Nah, ini ya, misal nanti ini mau diganti tampilannya seperti ini di format ke sini gitu. Nah, ini juga bisa. Kemudian order date bertipe string. Nah, kalau misal order date-nya ini tipenya varchar, kita bisa pakai ini atau ini to date gini ya. To date gini atau try to date. Untuk menghindari kesalahan. Tapi ini kalau kita running pasti akan error karena ini tipenya date gitu. Jadi pasti akan error. Too many argument kayak gitu. Nah, ini ya, jika menggunakan jika order date bertipe varchar gitu. Nah, kita pakainya to date gitu. To date, kemudian between date and date gitu. Nah, tipsnya jika ada nilai invalid di kolom string, gunakan try to date untuk menghindari error parsing kayak gitu. Nah, jadi ini nggak bisa bisa di running karena formatnya adalah date gitu, pasti too many argument seperti itu untuk yang date. Kemudian ini kita ngecek yang kita inputkan tadi apakah sudah benar gitu. Nah, harusnya sudah ya, karena kita sudah bisa melakukan query dengan benar gitu. Nah, misal kita count row-nya tadi ada 5, kemudian kita cari yang order ID-nya is null, nggak ada ya. Kemudian kita sum, oke. Selanjutnya adalah level advance. Nah, level advance ini adalah menggunakan variabel $d atau parameter dinamis. Ini kita mengeset D-nya itu kita coba set dengan nama day order. Ini tanggal 13 Oktober, kemudian digunakan where close-nya. Nah, cara manggilnya dengan $day order. Ini cara manggilnya. Nah, ini misal ini aku copy ya. Ini kayaknya udah aku copy sini, aku copy ke sini. Nah, ini udah aku copy ke sini. Nah, ini kita set day order tanggal 10 ya. Kalau kita select di sini tanggalnya ada 12, 13, 14, 15 gitu. Kita ambil yang 13 nya ada 2 tanggal. Nah, ini day order kita set, kemudian kita panggil di sini. Formatnya seperti ini gitu. Nah, ini mengkombinasikan time format kemudian dengan ada parameter dinamis gitu. Cara manggilnya dengan menggunakan $. Nah, misal kita panggil, nah dia akan nampil 2 data ini gitu. Nah, kemudian kita gabungkan yang CTE tadi sudah. Nah, ini CTE ini kita gabungkan dengan parameter dinamis dan time format date ini ya. Nah, ini select cells order date. Nah, ini D ini adalah D dari snowflake-nya gitu. D-3.
ya, kemudian date-nya ini dan ini. Nah, jadi kita ngambilnya tadi kan 12, 13, 14, 15 ya. 15 minus 3 itu adalah 12 gitu. Nah, 12 sampai day ordernya gitu. Day ordernya adalah 13. Nah, ini kita select. Nah, akan seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah kita gunakan Snowflake sebagai seorang data engineer, digunakan untuk cleansing, melakukan cleansing data dan aggregation. Di sini kita akan menginputkan data ke Snowflake, kemudian melakukan query ini gitu. Nah, ini misal kemarin saya udah login ke Snowflake ya, free trial 30 hari atau 40 hari gitu. Nah, ini email dari Snowflake ini jangan sampai hilang gitu. Jadi untuk loginnya itu kita menggunakan link ini gitu. Ini dari Snowflake-nya. Ini untuk login itu kita ke sini gitu. Jadi bukan ke snowflake.com ya, tapi ke sini. Nah, ini yang udah saya save atau pakai username yang kita udah register di awal. Nah, ini jadi ini ya Unix ya, jadi ini Unix. Jadi ini misal teman-teman mau bikin Snowflake, ini nanti akan beda-beda ini. Di awal ini akan beda-beda. Nah, ini yang Unix. Jadi nggak bisa login via snowflake.com, itu nggak bisa. Itu loginnya harus menggunakan link dari email gitu ya. Nah, ini untuk di halaman Snowflake-nya. Nah, ini ada home. Nah, ini seperti di awal kemarin. Nah, apa yang sering kita gunakan nanti adalah SQL file ini ya, untuk mengquery. Nah, gitu. Terus ini kita akan tambahkan data ya. Ada dua cara. Bisa langsung di sini ingestion add data. Nah, melalui add data ini ya, kemudian tabel from file, pilih filenya. Nah, ini add data bisa di sini juga add data tabel from file, kemudian kita pilih filenya. Nah, di sini aku pakai tabel transaction ini ya. Wait. Ini transactionnya harusnya enggak ini. Oke. Nah, bisa di sini. Kemudian database-nya MyDB, kemudian ini create new tabel, namanya transaction. Nah, ini juga bisa dibikin kan tadi lewat ini ya, ini tabel from file. Bisa juga lewat add data, load data into a tabel. Nah, ini sama ini create new tabel transaction tadi ya. Oke, udah. Next. Nah, ini otomatis
kita lihat tabelnya. Oke. Nah, di sini ada 7 row ya. Nah, oke, kemudian nah ini ada sales, ada transaction. Nah, kita lakukan dari tabel transaction ini. Ada 7 row tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kemudian oke. Nah, di sini kita menjalankan query pertama. Jadi query pertama ini ambil dari transaction, kemudian kita saring yang amountnya is not null ya, hanya amount yang is not null. Kemudian untuk date nya kita bikin tulisannya seperti ini formatnya, kemudian ini number. Nah, ini kalau kita biar nggak error, kita bisa pakai try to gitu, ada try gitu, biar nggak error. Nah, kemudian dari sini, dari ini kita panggil ke CTE yang kedua ya. CTE yang kedua ini kita namakan agregat gitu. Nah, ini belum diagregat ya, ini masih data raw-nya kita edit sesuai format, kemudian setelah itu kita panggil dan kita agregat dari situ. Nah, jadi ini prinsip bertahap ya. Jadi salah satu kekuatan Snowflake, kita bisa lakukan cleansing bertahap dan query-nya jadi lebih cepat gitu. Nah, ini kan cukup ringan ya sebenarnya, padahal ini bisa dibilang subquery kalau misal di SQL Server gitu. Nah, kita sum seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menampilkan yang total spend-nya. Nah, ini ya, sum amount-nya itu lebih dari 1000 gitu. Nah, kita query, kita copy semuanya ini ke sini, kita masuk ke new query. Nah, ini bisa kita cek dulu tampilannya seperti apa. Oh ya, ini jangan lupa database-nya kita klik ya, mau pakai yang mana. Nah, kita ambil dari sini. Nah, oke. Nah, ini coba saya running ya query yang ini. Nah, ini ada error di line 4 tuh 234. Di line 4 ini ya, line 4 try to date many argument expect one go to. Nah, maksudnya di sini adalah many arguments. Di sini dia pasti di order date, kolom order date ini pasti tipenya adalah date. Nah, ini aku coba cek di sini. Nah, kita bisa ceknya, kita buka ini ya, open new tab ya, kemudian di my workspace, ya, kita buka di workspace. Nah, di sini nah, di sini kelihatan order date. Nah, ini harusnya nggak bisa kalau di sini tab-nya udah date, tab kolom tab-nya ini date, di sini try to date ini nggak bisa. Jadi ini harus diganti ke to varchar. Try to varchar apakah bisa? Nah, try to varchar sayangnya nggak ada ya, jadi kita pakainya to varchar.
Kita select dulu. Nah, ini bisa. Jadi kalau untuk try ini hanya untuk date dan number gitu. Nah, ini number bisa. Try to number. Karena kenapa? Karena ini amount-nya ini type-nya adalah varchar. Jadinya dia bisa try to number. Kita ganti ke number gitu. Jadi ini cleansingnya di situ. Ini kita ubah ke varchar dan untuk amount-nya kita ubah ke number gitu. Oke, nah terus kemudian kita jalankan pakai yang di sini ya. Kita jalankan agregat ya. Agregat ini milih dari CTE yang clean gitu. Jadi ini kita harus jalankan semuanya ya. Kita harus jalankan semuanya ini. Nah, ini akan nampil di atas 1000. Nah, 3 row. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi kedepannya Snowflake ini sangat mendukung untuk CTE gitu, dan CTE-nya bisa bertingkat gitu. Nggak harus CTE yang kita simpan beda-beda gitu, enggak, tapi bisa kita panggil dari CTE 1 ke CTE lainnya gitu, seperti itu. Oke, nah ini nanti akan saya perjelas. Nah, ini untuk yang benar ini menggunakan to varchar. Oke. Dan yang terakhir, nah kita sudah belajar untuk menggunakan mengupload data CSV, query CTE, stage dan variabel dollar ya, dan kita bisa lakukan clean up, tapi ini opsional. Kita lakukan drop stage, drop table, drop database, dan drop warehouse gitu. Oke, terima kasih. Nah, semoga ilmu ini bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa mempelajari hal baru tentang Snowflake via cloud. Ya, terima kasih.